Hari ini hal simpel sebenarnya, dasar ya, dasar. Memang tiap minggu dasar terus. Tapi dasar aja susah dijalanin. Sama-sama kita belajar tentang iman. Sesuatu yang sederhana, tapi akan membawa kita pada kekekalan. Amin. Oke, sama-sama kita baca di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Terus? Matius 17 ayat 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terus, 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Iya, 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Iya, 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iya, nggak ada sesuatu pun yang mustahil, asal punya iman. Terus? Jenis ini tidak dapat diusir. Ini dalam kurung ya. Terus? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke. Sekarang kita lihat satu ayat lagi. Lukas 18 ayat 8. Jadi peristiwa yang pertama ini, Yesus lagi naik ke gunung. Dia dipermuliakan di situ. Tapi di situ dia bersama beberapa muridnya, dan murid yang lain itu tunggu di bawah. Nah, murid yang tunggu di bawah ini kedatangan orang yang kerasukan. Ternyata mereka nggak bisa mengusir. Nah, Tuhan menegur mereka, dan Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, gunung pun bisa pindah. Oke. Sampai di sini, ini kita bicara soal iman. Lukas 18 ayatnya ke-8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Ini permasalahan dalam kekristenan. Kalau anak manusia itu datang, adakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Ini permasalahan. Jadi kalau saudara lihat perikopnya di Lukas 18 ini bicara soal doa. Dia ada seorang hakim, Tuhan mengibaratkan sebagai hakim yang lalim. Jadi orang datang, perempuan ini datang, janda ini datang, minta tolong. Tapi karena hakim ini merasa terusik, akhirnya semua doanya dijawab juga. Jadi Tuhan maksud di perikop yang di Lukas ini adalah orang yang tidak berjemu-jemu dalam berdoa. Oke. Ini bicara soal iman juga. Makanya Tuhan bilang di situ, ketika anak manusia itu datang, adakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Iman itu bukan soal percaya selamat. Bukan. Tapi iman itu jauh lebih daripada itu. Sebelum kita mengupas ya, saya mau bagikan sedikit dulu. Saudara sadar gak?
Bumi ini berputar, sedang berputar pada porosnya. Berapa kencang perputarannya? Berapa kencang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 1.600 km per jam. Saudara pernah naik mobil? Naik mobil, orang yang nyetirin saudara, itu ditarik mobil itu sampai 170. Mungkin saudara udah pegangan begini, saudara udah berdoa macam-macam, doa nggak kelar-kelar. Saudara bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Ternyata bumi ini berputar sampai 1.600 km per jam. Permasalahannya apa? Kita kan nggak mampu ngerasainnya. Kita nggak mampu ngerasainnya. Kalau bumi ini sedang berputar, begitu kencangnya. Satu lagi, contoh. Contoh lagi. Saudara pernah naik pesawat? Pernah? Minimal pesawat telepon lah. Misalnya, saudara naik pesawat, begitu dia mau take off, pesawat itu ngebut. Bisa jalan sampai 300 km per jam. Di situ orang bisa pegangan, buru-buru pakai seat belt, berdoa, tangannya dingin semua satu ruang. Begitu take off, kebut kenceng, kenceng. Tapi begitu udah naik, saudara sadar dah, bisa sampai 980 km per jam. Kenapa? Karena panca indera kita tidak mampu merasakan itu lagi. Saya mau buka pikiran saudara nih, soal iman. Lihat ya, saya perhatiin. Begitu udah di atas, udah di langit, pesawat itu udah di langit, dia mau jalan sampai 1.000 km per jam. Orang bisa pipis bolak-balik santai, bisa ada yang keretek-keretek badan, bisa ada yang makan, bisa pramugari bawa makanan. Coba bayangin kalau di darat begitu. Rambut kita udah ke depan semua. Indra kita tidak bisa merasa. Coba saudara bayangin ketika saudara lihat speedometer. Begitu ngebut, saudara misalnya naik angkot. Wah, yang sopir angkot ini bekas pembalap misalnya. Wah, dia ngebut, siksak segala macam. Saudara ngelihat kilometernya, hati saudara bisa ciut loh. Kenapa? Karena saudara melibatkan panca indera. Kelima indera kita itu terlibat di situ. Nah, begitu kelima indera kita terlibat, kita bisa ciut, bisa down. Tapi begitu indera kita udah nggak bisa ngerasain lagi, kita santai aja. Kita nggak ngerasain apa-apa. Begitu indera kita udah tidak terlibat lagi. Saudara, saya harap bisa ngerti. Begitu saudara di atas langit, di dalam pesawat, indera saudara udah nggak terlibat lagi. Mau dia jalan 1.000 km per jam, saudara udah santai di situ. Tapi begitu di darat, indera saudara terlibat di situ. Saudara bisa ngerasain cepatnya pesawat itu sampai 270 sampai 350 baru dia bisa take off. Nah, begitu landing, begitu lagi di atas kita santai. Begitu mulai landing, saudara akan ngerasain sensasi cepatnya lagi. Kenapa? Begitu saudara di darat, saudara mulai ngerasain lagi. Indera saudara mulai hidup lagi. Saya berharap saudara bisa ngerti. Begitu saudara naik ke Tuhan, ke tempat tinggi, saudara seharusnya sudah tidak melibatkan panca indera lagi. Begitu indera saudara mulai terlibat, saudara pasti akan mengalami ketakutan demi ketakutan di situ.
Saudara akan ngalamin keraguan demi keraguan. Tapi ketika indera saudara sudah tidak terlibat lagi, di situ saudara akan ngerasain benar-benar bersama Tuhan. Sekarang saudara lihat lagi, satu lagi contohnya. Di sini punya HP semua ya? Punya HP ya? Saudara bisa WhatsAppan, misalnya, saudara bisa WhatsAppan. Terus misalnya Mariani WhatsApp ke Ibu Kusuma. Tiba-tiba masuk ke Ibu Kusuma. Tuk. Nah, Ibu Kusuma bisa lihat, tapi Ibu Kusuma nggak bisa lihat sinyal radionya. Coba bayangin kalau Ibu Kusuma bisa lihat sinyal radionya. Dia ngeliat, ini WhatsApp berterbangan. Kan aneh. Dia tidak bisa melihat dengan indranya. Tapi tiba-tiba sinyal radio itu memang ada. Saudara percaya nggak? Ini saya tidak pakai kabel. Wireless langsung ke sana. Saudara nggak ngelihat sinyalnya. Coba Kaleb di sini. Saudara Kaleb halang-halangin gini. Nggak bisa. Ketika kita mulai ngandalin panca indera kita dapat informasi ke otak kita. Tapi saat kita bersentuhan dengan hal-hal yang rohani, semua indera kita itu harus tidak terlibat. Begitu panca indera kita mulai terlibat lagi, kita akan meragukan karya Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan Tuhan. Benar. Contoh simpel deh. Saudara pada saat ibadah, saudara enjoy di dalam hadirat Tuhan. Begitu saudara keluar, saudara mulai buka dompet. Saudara ngelihat apa isi dompet saudara, itu mulai begini lagi. Kenapa? Karena saudara melibatkan panca indera. Ketika saudara ibadah, contohnya, saudara bisa dalam hadirat Tuhan, tapi begitu tagihan masuk, saudara bisa deg-degan lagi. Kenapa? Indera saudara terlibat lagi di situ. Saya berharap saudara bisa ngerti. Kita mengandalkan indera kita, informasi ke otak kita. Tapi saat kita bersentuhan dengan hal rohani, yang rohani, semua itu tidak ada artinya. Kita nggak bisa ngerasa sampai saat ini. Siapa yang bisa ngerasa kalau bumi ini lagi berputar 1.600 km per jam? Saya yakin semua di sini nggak ada yang bisa rasa. Ada hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera kita, tapi ada hal yang hanya bisa ditangkap oleh iman kita. Jika ada hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera fisik, maka hal-hal rohani itu hanya bisa ditangkap oleh iman. Semua yang rohani itu hanya bisa ditangkap oleh iman. Dan indera fisik itu tidak bisa menangkapnya. Oke, kecuali saat saudara di sini, saudara dengar Tuhan bicara misalnya, itu saudara pakai ini. Tapi kalau saudara pakai ini, saudara nggak pakai ini, sorry maaf ya. Kalau saudara pakai telinga, tapi saudara nggak pakai hati, perkataan itu akan seperti angin, hilang begitu aja. Berapa kali saya ngomong sama saudara, sampai saya ngomong sama istri saya, jujur, sebenarnya saya agak risih. Kenapa? Karena ketika Tuhan bicara, dan Tuhan bilang, aku nggak akan berhenti bicara di tempat ini. Tuhan pernah ngomong kan? Tuhan bilang, aku nggak akan pernah berhenti berbicara di tempat ini. Tapi kalau saudara nggak ngerespon dengan hati saudara, dengan iman saudara, maaf, saya khawatir banget.
Boleh saya bilang, saya khawatir banget dengan hal ini. Saudaraku, simak ya, kegagalan kita dalam hal-hal rohani, karena kita mau menangkap hal-hal rohani dengan panca indera kita, itu yang membuat kita sering gagal dalam Tuhan. Benar, itu yang membuat saudara dan saya sering gagal dalam ikut Tuhan. Kenapa? Karena kita menangkap hal-hal yang rohani dengan panca indera kita. Si A datang ke saya, misalnya dia ngecewain saya, dia nyakitin saya. Kita nangkap dengan indera kita, tapi kita nggak nangkap dengan iman kita. Kalau kita nangkap dengan iman kita akan bilang, kenapa hal ini terjadi? Berarti ada sesuatu yang harus berubah dari saya. Ada sesuatu yang Tuhan bentuk di dalam saya. Ada sesuatu yang Tuhan lagi proses saya. Gimana caranya saya bisa mengampuni dia dan bisa menerima dia apa adanya. Itulah iman. Jika kita menangkapnya dengan hal-hal fisik belaka, kita pasti akan kecewa dengan keadaan. Saudara akan terus kecewa dengan keadaan, kecewa. Makanya Tuhan bilang, ketika aku datang, adakah ku dapati iman di bumi ini? Saya berharap saudara ngerti. Berapa banyak dari kita masih menangkap hal-hal rohani dengan panca indera kita? Berapa banyak dari kita masih terus-menerus ngelihat pada masalah, ngelihat pada keadaan, termasuk saya. Berapa banyak dari kita masih pakai otak kita untuk nyelesain masalah? Pakai indera-indera kita, kepintaran kita merasa mampu, kita bisa. Akhirnya kita pakai cara-cara itu untuk nyelesain masalah. Nggak bakal bisa. Si A bermasalah, tiba-tiba punya masalah keuangan. Ada sesuatu yang lagi dibentuk di dalam dia. Kita ngelihatnya cuman gimana caranya gue bisa survive hari ini. Gimana caranya masalah ini beres. Kadangkala kita jangan bilang gimana caranya masalah ini beres, tapi lihat ke dalam kita gimana caranya gua bisa beres. Ingat sekali lagi saya ulang, kegagalan kita masuk dalam dunia rohani, tapi kita mengandalkan hal-hal yang jasmani. Kita stres, kita hadapi jalan buntu. Saudara pengen kesembuhan, saudara ngandelin obat-obatan. Saudara andelin obat-obatan, saudara pasti stres. Pasti. Kenapa? Karena kita pakai ini. Kita nggak pernah pakai ini. Iman itu dasar dari kehidupan spiritual. Saya ulang sekali lagi. Iman adalah dasar dari kehidupan spiritual kita. Jangan pernah digabungin antara spiritual dengan yang jasmani. Stres kita nyelesainnya. Benar. Sekarang lihat, Paulus bilang apa? Di 2 Korintus 4 ayat 18. Ini teguran yang Paulus ngomong. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami nggak lihat yang kelihatan. Terus. Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Yang tidak kelihatan itu yang kita lihat. Saudara ngelihat, keluarga saudara belum berubah. Nggak usah lihat itu, tapi lihat apa yang akan terjadi di kedepan. Itulah kebenaran. Jangan lihat kenyataannya. Kalau saudara ngelihat kenyataannya, saudara benar. Saudara nggak pernah akan puas dengan apa yang saudara punya.
Tapi dengarlah perkataan Tuhan. Dengarlah perkataan Tuhan dan dengan imanmu. Engkau pasti akan kuat. Terus? Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak masuk di dalam iman dengan panca indera kami. Enggak. Tapi kami masuk dengan iman kami. Kami melihat apa yang tidak bisa dilihat orang. Saudara mungkin sekarang ngelihat, aduh masalah berantakan, semuanya nggak beres, semuanya ini. Saudara boleh ngelihat gitu, tapi punya iman nggak saudara? Kalau semuanya pasti sudah selesai. Semuanya pasti beres. Kenapa? Karena saudara sedang berjalan bersama Tuhan. Walaupun hari ini saudara nggak lihat, tapi saudara sedang jalan sama Dia. Saya pernah ceritakan sama saudara, saya nggak usah ulang lagi ya, yang saya ngimpi jalan sama Tuhan. Masuk ke badai dalam perahu. Begitu di dalam badai, itu saya nggak bisa lihat Tuhan. Nggak bisa lihat. Panca indera saya hilang semuanya. Yang saya tahu cuma satu, gue di dalam badai. Tuhan cuma ngomong, terus ngomong. Dia bilang, dayung terus, dayung terus, dayung terus. Ya dayung terus aja, dayung terus. Walaupun ini badai. Halilintar duar. Itu air laut terus naik. Murid-murid Yesus juga gitu kan. Mereka bilang apa? Tuhan, kalau di Markus mungkin saudara akan lihat, Tuhan lu gak peduli ya kita tenggelam. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata. Tapi mereka gak melihat dengan imannya kalau yang bersama dengan dia adalah Tuhan. Yang bisa menyelesaikan badai. Saudara ngelihat gak dengan mata saudara kalau Tuhan jalan sama saudara? Enggak. Tapi saudara percaya gak? Kenapa sering takut? Kenapa sering takut? Karena kita mengandalkan panca indera kita sampai hari ini. Kita masih terus ngandalin panca indera kita sampai hari ini. Yang membuat kita terus terjerumus di dalam masalah. Terus berkutik di dalam masalah. Dan kita gak pernah lepas dari masalah. Bisa ngerti tidak? Bisa. Nggak mudah masuk ke dimensi ini, nggak mudah. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena panca indera kami, tapi karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Itu kuncinya loh. Mau gak sih saudara tetap percaya? Nggak usah lagi ngandalin panca indera. Tuhan lu di mana? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Nggak usah tanya Tuhan di mana, tapi ngomong, Tuhan, saya percaya Tuhan ada sama saya. Mau badai kayak apapun, Tuhan ada sama saya. Dan Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Mau orang nyakitin saudara kayak apapun, saudara tetap bilang, Tuhan ada sama saya. Dan saudara akan lihat cara Tuhan bela saudara. Cara Tuhan bela saudara dan cara Tuhan tolong saudara. Nah sekarang kita masuk di dalam satu dimensi. Tadi saya udah bilang, gimana caranya kita nggak mengandalkan lagi panca indera kita. Begitu kita masuk di dalam satu dimensi namanya iman. Gimana panca indera ini ketutup semuanya. Gimana caranya? Tidak ada cara lain selain berlatih. Berlatih untuk melihat tidak lagi berdasarkan mata fisik, tapi beralih kepada mata rohani yang namanya iman. Saudara masuk di situ, saudara berlatih di situ. Paulus bilang 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8.
1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Lihat ya, jauhilah tahayul, dongeng nenek-nenek tua, latih dirimu beribadah. Saudara tahu dulu, kita sering bilang, kalau tangan gatel mau apa tuh? Sorry ya, maaf ya saya bilang ya. Yang begitu-gitu kita bisa percaya loh. Hal yang rohani susah banget dipercaya. Itu aneh banget loh. Terus bilang lagi, gini, kalau foto jangan bertiga katanya. Betul ya? Pernah dengar gitu gak? Yang mati yang mana? Yang tengah? Sorry, maaf saya bilang, jadi bunuh orang gampang banget dong. Ajak foto aja, taruh di tengah, mati duluan dia. Itu dongeng. Yang begitu-begitu saudara bisa percaya. Kenapa yang benar iman kita nggak bisa percaya? Terus ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini semakin jelas. Saudara fitness, saudara gym, itu cuman sementara, terbatas. Nanti begitu udah di atas 60, ini udah gelambiran udah turun lagi. Wah itu kalau naik motor ini gelambir. Istri saya bilang, wah kalau udah tua katanya, ntar dari kuping muncul apa? Bulu katanya. Jadi tiap hari dia ngeliatin kuping saya aja. Tiap hari dia ngeliatin kuping saya, dia lihat ada bulunya nggak ya? Kalau udah bulunya udah tua katanya. Udah nggak usah lihat kiri kanan. Lihat ya, semua latihan badani itu sementara. Saudara mau gym, mau lari, mau apa, itu sementara. Ada orang rajin olahraga, mati juga. Bukan jaminan. Saya ketemu dokter nih, bener nih, dokternya Karen waktu itu. Waduh, itu dokter umurnya 60. Naiknya masih Harley Davidson. Bener, motor gede, suami istri. Dengar-dengar, meninggal. Padahal dokter cukup terkenal loh. Tiba-tiba dengar meninggal. Karen tanya, kenapa ya? Saya bilang, masuk angin kali naiknya Harley. Nggak jaminan. Dia mau dokter, mau jaga kesehatan kayak apapun. Kalau udah waktunya, tombol udah dipencet, itu nggak bisa ngelak. Makanya banyak orang bilang, Pak dia mati karena cancer. Nggak ada yang mati karena cancer. Mati karena udah waktunya. Mati karena udah waktunya. Kadang udah waktunya, keselak permen aja bisa mati. Bener. Maaf ya, orang ngupil aja bisa mati. Kalau ngupilnya di jalan tol, mati. Rizka bilang baru mau gue coba. Lihat ya, perhatiin baik-baik. Perhatiin bener-bener deh. Latihan badani itu sementara. Tapi latihan rohani itu bawa kita ke hidup yang kekal. Gimana caranya saudara bisa tidak lagi mengandalkan indera saudara? Gimana caranya? Berlatih. Berlatih beribadah. Nih saudara duduk di sini ngapain?
ibadah, saudara sedang berlatih di sini. Kebetulan coachnya saya. Saya pernah bilang kan sama saudara, percaya nggak saya punya six pack? Cuman saya nggak latih, jadi nggak kelihatan. Kalau saya latih baru kelihatan. Nah, saudara punya iman nggak? Gimana caranya? Latih. Saya harus banyak di begini. Begini ngapain? Tutup mata, lipat tangan, tidur. Waduh, aminnya besok pagi. Puji Tuhan masih bisa bangun. Kalau udah nggak amin lagi, udah amin selama-lamanya. Bahaya luar biasa. Latih bener-bener. Saya selalu dorong saudara untuk apa? Ibadah. Dorong saudara cari Tuhan bener-bener. Cari Tuhan bener-bener. Kalau saudara bener-bener cari Tuhan, saudara udah tutup nih. Indra saudara udah tutup. Saudara udah andalin iman saudara. Paulus bilang, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang membuat banyak orang Kristen stres dan undur? Apa? Karena mereka tidak mau beralih dari mata jasmani kepada mata rohani. Itu yang membuat orang Kristen stres, mundur dari Tuhan. Tuhan, saya berdoa bertahun-tahun gak dijawab. Tuhan, saya berdoa begini gak dijawab. Tuhan, kok gak ada perubahan? Kok gak begini? Mungkin kalau Tuhan ngomong, kita gak pernah mau dengar. Kita cuman mau didengar aja. Kita masuk ke kamar, waduh kita bombardir Tuhan dengan permintaan. Tapi kita gak pernah masuk kamar dengan bombardir Tuhan dengan penyembahan. Gak pernah kita masuk kamar, kita beri diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Kita masuk kamar, kita peralat Tuhan. Peralat Tuhan. Simak ya. Ini udah berkali-kali sebenarnya saya ngomong. Sorry lihat. Nih ya, orang Israel dulu masuk ke bait Allah. Mereka bawa kambing domba dari sini. Bawa persembahan-persembahan dari luar. Betul nggak? Mereka masuk ke sini. Dibakar nih kambing dombanya. Bawa persembahan. Diserahin ke Tuhan. Mereka sukacita ketika persembahannya diterima. Amin. Sekarang di gereja terbalik. Mereka datang tidak bawa apa-apa. Keluar mau bawa jarahan. Keluar, gue mau bawa sebanyak-banyaknya berkat. Apa yang Tuhan bisa buat gue. Kita gak pernah ngomong, Tuhan apa yang aku bisa lakukan bagi engkau. Sadar gak kita kalau hidup kita telah ditebus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita gak boleh jadi orang yang stres. Kenapa? Karena kita nggak mau lepasin semua hal-hal yang jasmani. Semua indera kita libatin dalam hubungan dengan Tuhan. Yang akhirnya membuat kita stres. Kita undur dari Tuhan. Lihat Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke. Saudara aminin gak kalau saudara sudah disalib bersama Kristus? Sekarang saya tanya, saudara percaya gak kalau di bahu saudara ada salib Kristus? Dan salib itu akan menuntun saudara pada kematian bersama dengan Kristus. Sampai saudara mati dari kehendak. Mati dari diri sendiri. Sekarang saudara percaya gak saudara lagi pikul itu? Istilahnya alat eksekusi yang mau membunuh saudara itu saudara pikul. Bersama dengan Kristus.
Saudara lagi bawa. Nah, kalau saudara mati bersama Tuhan, waktu saudara dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mati bersama Tuhan, artinya apa? Mati juga dari semua indera-indera kita. Bu Esther, saya tanya, Bu, kalau orang mati masih bisa merasakan babi kecap gak? Nggak bisa ya? Ada nggak orang mati minta es krim? Bilang lapar, dia masih ngerasain lapar? Nggak ada. Orang mati itu nggak ngerasain apa-apa. Orang mati, kita mati dari jasmani, dari semua keinginan-keinginan duniawi. Kita mati dari semua yang indera-indera kita. Supaya apa? Supaya iman kita bisa hidup, bisa bertumbuh. Gimana Pak caranya? Ya berlatih. Begitu saudara masuk doa, itu saudara sedang masuk di dalam peperangan. Saya selalu bilang sama saudara, ibadah itu peperangan. Perang lawan apa? Perang lawan diri sendiri. Saudara bilang, aduh Pak, bosan ibadahnya lama. Ya karena saudara lagi perang di situ. Ini kapan selesainya nih khotbah nih? Kita lagi perang. Ingat pakaian imam, baju kerahnya. Kerah tuh ini ya, bukan monyet. Ini kerahnya pakaian imam di Keluaran 28. Ini kerahnya, itu dibilang persis ditulis di situ seperti baju jirah. Kerah itu adalah untuk menutupi leher. Leher itu bicara pelayanan, penopang. Jadi kerah ini artinya ibadah ini adalah peperangan. Begitu saudara masuk doa, sebenarnya saudara masuk dalam peperangan. Perang lawan apa? Perang lawan ngantuk, perang lawan tukang kacang hijau lewat, perang lawan tukang mie lewat, perang lawan roti, perang lawan diri sendiri. Kalau saudara nggak ngelatih, maaf saya bilang, kalau saudara nggak ngelatih, saudara nggak pernah bisa terlatih. Indera rohani saudara nggak pernah terasa. Saudara harus melatih. Kita nggak pernah lihat jawaban doa-doa kita atau dengar jawaban doa kita. Dan kita maunya semuanya instan. Begitu kita lipat tangan, tring, ada semua. Nggak bisa. Semua ada prosesnya. Saya tanya sama saudara, saudara dijadikan Tuhan instan atau lewat proses? Semuanya lewat proses. Kalau saudara dijadikan Tuhan instan, capek lu, bener, langsung. Wah, masalah datang kayak Ayub. Begitu semuanya habis, anaknya mati semua, hartanya habis. Nah, itu baru mulai prosesnya. Dan itu pun enggak instan, proses. Di situ dia baru bilang, dahulu aku kenal Tuhan dari kata orang, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Lihat ya, mati dulu dari indera-indera kita. Kenapa Ayub bermasalah? Karena dia dengar dari kata orang. Dia dengar dari teman-temannya. Maaf. Sampai firman Tuhan bilang di Ayub 16 dibilang penghibur sialan. Saya bukan ngomong kasar, tapi itu firman Tuhan. Dia sampai bilang begitu sama teman-temannya. Kenapa? Karena temannya mau menghibur tapi dengan cara menjatuhkan. Ini banyak orang Kristen begini. Dengar sana, dengar sini, dengar sana, dengar sini. Yang udah terluka doang. Tutup semuanya. Dengar apa kata Tuhan. Belajar matiin diri kita. Supaya saudara bisa hidup di dalam kekekalan.
Oke. Kita mau berlatih. Kita mau berlatih dan mengalami dia. Akhirnya, begitu kita bermasalah, begitu saudara berlatih terus, saudara ngalamin masalah, saudara akan kebal loh. Kebal dari masalah. Kenapa? Saudara dihantam terus. Saudara bilang, wah, gua udah 24 tahun gua pegang duit pelayanan. Saya, 24 tahun gua pegang duit pelayanan. Enggak pernah Tuhan biarkan gua sendirian. Saudara lihat ya, berapa kali kita retret? Pernah nggak Tuhan abaikan kita? Nggak pernah sekalipun. Besok mesti bayar, berapa bulan ke depannya mesti bayar gedung ini. Takut nggak? Ada takut ya. Kenapa? Karena lagi matiin indera. Lagi belajar, berlatih matiin indera. Tapi mudah nggak? Nggak mudah. Tapi saya percaya Tuhan yang sama yang dulu, dari dulu menolong saya. Tuhan yang sama hari ini juga menolong kita semua. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya ibaratin gini deh. Pak Yogo lagi. Dia seorang yang berlatih terus. Tiap hari dia berlatih untuk jalan di tali. Hah? Emang ini nggak masuk akal. Tapi nggak ada contoh yang lebih baik daripada Bapak. Mau Pak Yogo, Pak Dharma? Pak Yogo aja. Pak Yogo tiap hari berlatih. Gimana caranya dia bisa berjalan di atas tambang. Jalan. Bermodalkan bambu. Untung dia bukan panda, bambunya dibakar. Dia jalan pakai bambu, jalan. Wah, berlatih, jatuh pertama, 2 jatuh, 3 jatuh. Tapi dia tetap berjalan. Begitu dia ngelihat, pasti dia akan jatuh. Kenapa? Saudara perhatiin, orang yang main begitu, itu tidak memperhatikan ini. Dia cuma cukup mempercayakan dirinya ke situ. Gue bisa. Dia jalan. Pak Yogo jalan. Akhirnya bisa. Dia mulai naik lebih tinggi. Saudara mungkin pernah dengar tahun 80-an waktu WTC dibangun. WTC tahu WTC? World Trade Center. Kalau ITC lain. ITC itu tempat makan mie. ITC lain, WTC, itu ada seorang akrobatik dari Prancis yang dia tiap hari berlatih supaya dia bisa berjalan nyebrangin WTC dari menara A ke menara B. Dia latihan terus, sampai akhirnya dia terkenal, dia masuk koran, masuk ini, dibilang dia bisa jalan di atas itu. Dia udah ngelewatin Niagara, seperti Niagara gitu, dia bisa jalan ngelewatin. Bisa bayangin kalau Pak Yogo bilang begini, percaya nggak gue bisa nyebrang ke sana? Percaya nggak? Kalau Pak Yogo udah berlatih nih, dan dia udah terkenal, mungkin dia akan bilang sama saudara, percaya nggak saya bisa nyebrang ke sana hanya dengan tali ini? Mungkin saudara bilang, saya percaya. Pak Yogo nyebrang. Wih, saudara tepuk tangan. Dia nyampe di ujung. Waktu dia bilang, percaya nggak kalau saya bisa nyebrang dengan menggendong 1 orang? Saya yakin JJ juga nggak mau. Bisa saudara simak baik-baik ya, Nggak ada seorang pun mau percaya. Tapi semua bilang, saya percaya, Pak Yogo bisa nyebrang. Tapi begitu Pak Yogo bilang, siapa mau jadi volunteer, saya gendong ke seberang.
Nggak ada yang mau. Bisa ngerti? Nggak ada yang mau. Tapi ada satu anak kecil tiba-tiba mau. Dia naik ke punggung Pak Yogo, dia nyebrang. Sampai di ujung, wah Pak Yogo berhasil, tepuk tangan. Anak kecil ini diwawancara. Kenapa kamu berani nyerahin diri? Pak Yogo, anak itu bilang, itu bapak saya. Itu bapak saya. Bisa saudara perhatiin? Saudara perhatiin. Kalau saudara percaya Yesus itu bapakmu, Yesus itu mampu melakukan segala hal, apa yang tidak mampu kamu lakukan sekalipun. Kenapa? Anak ini tahu bapaknya tiap hari berlatih. Anak ini percaya sama bapaknya. Permasalahannya di mana? Kita nggak pernah ngalamin Tuhan secara pribadi. Kita maunya selalu dapat, dan selalu mudah. Sadar nggak sih saudara, ketika saudara diperhadapkan pada tagihan, saudara diperhadapkan pada masalah, sakit, penyakit, dan segalanya, Tuhan sedang melatih iman saudara untuk tidak bergantung pada indera saudara. Sekali lagi saya ulang, Tuhan sedang melatih iman saudara untuk tidak lagi bergantung pada indera saudara. Mudah gak sih sampai ke situ? Enggak. Perlu kedekatan, perlu pengenalan. Saya bilang ya, pengetahuan tidak cukup. Pengetahuan itu tidak ada artinya. Tapi pengenalan itu yang sangat berarti. Kita tidak sadari ketika kita telah disalib bersama dengan Tuhan, sebenarnya panca indera kita ikut mati di sana. Kita mulai menyerahkan diri, kita mulai dipimpin oleh rohnya yang tidak kelihatan, tidak terlihat. Saudara mulai serahin diri saudara, saudara mulai masuk di dalam hubungan, pergaulan, dan segalanya. Saudara percaya deh, saudara akan melihat apa yang dunia tidak bisa lihat. Walaupun dokter bilang, wah udah deh, lu kena ini. Saudara lihat, semua pasti lolos. Ibu Wati, tahun lalu ibu kena cancer kan? Dokter bilang berapa? Stadium 3 ya, bukan stadium playgroup ya. Udah kelas 3 ya. Udah stadium 3. Lihat, ibu percaya nggak waktu itu ibu akan sembuh? Ibu, saya tahu kan, ibu ngobrol sama saya, ibu nangis kan? Ibu jangan kira kita nggak sedih. Tapi kita percaya hidup kita karena iman, percaya bukan karena melihat. Saudara lihat hari ini. Lihat, rambutnya tidak rontok. Orang di kemo 12 kali, nggak botak rambutnya. Lihat, ya. Apakah ibu yakin waktu itu ibu sembuh? Secara fisik? Ya. Oke. Lihat, ya. Latihan rohani. Ibu sedang berlatih di situ. Gimana caranya ibu tidak melihat tapi ibu percaya. Apa yang terjadi hari ini? Dokter bilang apa? Totally clean. Sembuh total. Nggak ada sel kanker di dalam tubuhnya. Lihat, minggu lalu ibu sakit ya, minta doain saya di depan. Kenapa saya abaikan waktu minggu lalu? Saya juga nggak tahu. Kenapa? Mungkin karena Tuhan mau bekerja sendiri di sini. Betul nggak? Ibu habis perjamuan apa yang ibu terjadi? Ibu bilang sakitnya semua hilang tiba-tiba kan? Hilang tiba-tiba kan? Ya, kenapa? Karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara perhatiin, ada hal-hal yang nggak bisa ditangkap dengan indera kita. Nggak berguna ini. Begitu kita masuk hal rohani, ini nggak ada gunanya. Yang berguna ini.
Permasalahannya di mana? Kita mau jadi orang rohani, tapi kita nggak mau tanggalin yang duniawi. Kita bilang kita mau jadi orang-orang yang rohani, tapi indera kita terus aktifin terus. Simak saudara, percaya pada salib adalah langkah awal. Selanjutnya, kita harus tersalib dengan salib yang kita bawa itu. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Percaya pada salib, itu langkah awal saudara. Tapi tujuannya, saudara harus tersalib pada salib yang saudara bawa itu. Saudara harus mati di sana bersama dengan Tuhan. Tujuan kekristenan apa? Sampai saudara serupa dengan gambaran Allah kita. Saudara baru bisa berhubungan mesra, maaf ya, berhubungan mesra dengan Tuhan ketika indera ini saudara nggak libatin. Selama ini masih aktif semua, susah saudara berhubungan mesra sama Tuhan. Benar, susah. Susah semesra-mesranya sama Tuhan, susah. Saudara mungkin bisa merasakan koinsiden. Saat ini saya ngerasain, lah, sampai pulang, dudu. Apa? Gimana kekristenan kayak begini? Mana yang bilang mesranya di mana? Mesranya sama Tuhan di mana? 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal. Lihat. Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Tetapi manusia duniawi tidak dapat apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nggak bisa ngelibatin indera saudara. Begitu saudara bilang saya mau berhubungan mesra sama Tuhan, nggak bakal bisa. Lihat tuh, jelas kan dibilang duniawi, karnal, daging. Daging itu tidak bisa menerima yang dari Allah. Daging nggak bisa terima yang dari Allah. Nggak bakal bisa. Daging itu harus mati. Semua harus mati. Supaya apa? Supaya kita bertindak bukan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasa, tapi apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai? Saudara lihat ya. Kita mulai beralih dari daging kepada iman. Kita mulai beralih dari daging kepada iman. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, siapapun yang berpaling kepada Allah, terus ia harus percaya apa? Bahwa Allah ada. Bisa ngelihat Allah nggak? Enggak, tapi dia percaya Allah ada. Terus? Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya nggak saudara kalau saudara memiliki hidup kekal? Amin. Percaya? Percaya. Udah ngelihat belum? Belum. Lihat tuh jelas di situ dibilang. Kalau saudara punya iman, saudara beralih. Boleh berpaling kepada Allah. Saudara percaya Allah ada walaupun saudara nggak bisa lihat. Nah, permasalahannya di mana? Banyak orang bilang, saya percaya Allah ada. Tapi begitu masalah datang, apa? Saya nggak percaya Allah itu ada. Mungkin Allah ada di dia, mungkin tidak di saya. Mungkin saya enggak dekat sama Allah. Yang dekat sama Allah itu. Makanya banyak orang bilang selalu, Pak doain saya. Oke, sebagai rekan doa sepakat. Oke. Tapi kalau minta doain hanya karena lu lebih dekat sama Allah, itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa dekat dengan Allah.
Tapi permasalahannya kita nggak mau untuk mendekat dengan Allah. Begitu kita dekat sama Allah, daging kita itu harus korban. Daging kita harus dikorbankan. Nggak bisa ndak. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ini juga masalah nih. Ini juga masalah. Kita bilang selalu mengasihi Allah. Betul gak? Betul? Banyak orang bilang, saya cinta Tuhan. Tapi begitu divonis dokter, takut. Kenapa? Karena kan, coba deh saudara bayangin deh. Kalau saya cinta sama Karen, ini udah pasti, udah nggak meleset dah kalau ini. Saya cinta sama Karen. Ya, simak ya. Karen misalnya lagi ada di kota lain. Dan dia bilang, Fer, kita akan ketemu tanggal 20 sekian. Wah, saya menanti-nanti tanggal 20-an itu. Menanti-nanti gimana caranya saya ketemu sama dia. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Lihat, apakah saudara cinta Tuhan? Yes? Apakah saudara benar-benar menantikan setiap hari untuk berjumpa dengan dia? Apakah saudara takut dengan kematian? Kalau saudara takut dengan kematian, karena kalau satu-satunya jalan kematian itu akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan, why not? Beriman artinya berjalan menuju gambarannya. Dan alatnya adalah salib. Saudara sedang berjalan menuju gambarnya. Alatnya cuma satu, salib. Apakah saudara orang beriman? Kalau saudara beriman, dunia pasti membenci kamu. Orang akan bilang kamu aneh. Orang akan bilang kamu begini, begitu, begini, begitu. Orang akan menilai dengan indranya. Tapi Tuhan tidak pernah menilai kita dengan indra. Tuhan menilai kita dengan iman kita. Tuhan gak bakal, makanya saya bilang, Tuhan gak bakal bilang, lu jelek. Gak bakal. Dulu pernah ada satu teman kita, saya gak usah ngomong siapa. Ini orang lagi bermasalah banget, bermasalah sekali. Tapi begitu didoain, saya kaget luar biasa. Kenapa? Karena yang Tuhan sampaikan ke dia, semuanya hal-hal positif. Bisa saudara bayangin, kita ini lagi brengsek. Tapi begitu Tuhan, orang kita ditumpangin tangan, Tuhan bernubuat, dan ternyata yang disampaikan ke dia, semua hal-hal yang positif, yang membangun. Bisa nggak saudara bayangin, Tuhan nggak ngelihat seperti kita ngelihat. Tapi Tuhan melihat dengan cara pandangnya sendiri, yaitu masa depan yang indah dan penuh harapan. Engkau akan dijadikan apa? Engkau akan dijadikan indah, engkau akan dijadikan permata, engkau akan dijadikan ini. Tuhan ngelihatnya ke situ. Tuhan nggak ngelihat kehancuran kita. Tuhan ngelihat perbaikan kita demi perbaikan. Tujuannya apa? Engkau akan dijadikan permaisuri di kerajaannya. Orang beriman adalah orang yang disempurnakan dalam gambaran anaknya. Sekarang kita masuk satu permasalahan tentang biji sesawi. Tadi Tuhan bilang di firman-Nya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Permasalahannya apa? Gimana punya iman sebesar biji sesawi? Selama indera kita masih diaktifkan. Sulit luar biasa. Sulit luar biasa. Saudara tahu biji sesawi kayak apa? Kecil. Kecilnya kayak apa sih? Misalnya gini, ini waktu biasanya ada remah-remah ya karena ada rayap. Ada rayap. Nah, itu kecilnya kayak gitu. Kayak remah-remah. Kecil sekali. Nah, saudara lihat. Saudara bayangin ya. Apa beda biji sesawi sama batu? Apa beda biji sesawi sama batu?
Batu ribuan tahun ditanam begitu aja. Biji sesawi ditanam, dia jadi pohon besar. Orang bisa berteduh di sana. Ada burung bisa makan di sana. Bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau kamu punya iman kecil sebesar biji sesawi, apa yang mustahil bagimu? Tuhan bilang, tidak ada satupun yang mustahil. Kenapa kita jadi mustahil? Kenapa segala sesuatu jadi mustahil? Karena kita pakai indera kita selalu. Tuhan selalu ngomong apa di sini? Tuhan selalu ngomong apa? Perkatakan yang positif. Kita selalu ngomong yang negatif, tapi Tuhan selalu ngomong, perkatakan yang positif. Ngomong yang benar. Stop ngomong yang negatif. Mulai bilang yang positif. Walaupun saudara ngelihat, aduh sekarang pada kenyataannya, hidup saya begini. Tapi perkatakan, saya percaya semua akan dipulihkan. Ngomong yang positif, semuanya akan jadi kok. Batu itu mati, batu itu statis. Tapi biji sesawi itu hidup dinamis. Tujuannya, gimana sih caranya? Saudara harus encounter terus sama Tuhan. Terus menerus encounter sama Tuhan. Bangun hubungan terus sama Tuhan. Interaksi terus sama Tuhan. Saudara akan ngalamin gimana caranya. Semua indera ini akan dimatiin. Sampai saudara hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Saudara di situ, saudara akan berkata semua yang positif. Walaupun pada kenyataannya, saudara nggak ngeliat apa-apa. Saudara lihat ya, satu perkataan yang diucapkan Paulus di Roma, dibilang apa? Walaupun tidak ada dasar lagi untuk percaya, itu Abraham. Tidak ada dasar lagi untuk percaya, nggak ada dasar. Kenapa? Istrinya udah 90 tahun, udah mati haid. Tapi nggak ada dasar, tapi bisa terjadi. Kenapa? Untuk janji Tuhan, ya dan amin. Apakah Tuhan berjanji dalam hidup saudara? Berjanji? Apakah Tuhan tidak akan menggenapinya? Tidak mungkin. Tuhan pasti genapin. Permasalahannya apa? Kita selalu pakai indera kita. Akhirnya kita kecewa, nuntut. Ingat ya, waktu Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi itu pakai bahasa hiperbola, yang artinya melebihkan sesuatu untuk menekankan arti. Bukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Bisa terjadi memang. Misalnya Gunung Merapi meletus di Jawa. Orang Jawa berdoa pindahin ke Sumatera. Orang Sumatera berdoa lagi pindahin lagi ke Maluku. Akhirnya ini gunung pindah. Sampai gunungnya bilang capek deh gue. Bukan berarti itu, tapi ini gaya bahasa hiperbola. Untuk menekankan sesuatu. Melebihkan sesuatu untuk mendapat penekanannya. Saya lihat ya, iman itu bukan sekedar pengetahuan intelektual. Simak, iman bukanlah pengetahuan intelektual. Tapi iman itu adalah pengalaman yang terus diasah lewat pergaulan. Pengalaman yang terus diasah lewat pergaulan. Iman terdiri atas 3 dimensi. 3 dimensi iman. Dimensi yang pertama adalah pengetahuan. Kita semua tahu Tuhan itu ada. Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatunya buat kita. 2, iman itu terdiri, dimensi kedua adalah pengakuan. Begitu saudara percaya, saudara ngaku kalau Tuhan, dialah Tuhan satu-satunya. Yang ketiga, begitu saudara percaya, saudara ngaku. Apa artinya kalau saudara nggak nyerahin total hidup saudara? Amin. Aci pergi ke dokter. Ada dokter spesialis misalnya. Dokternya bilang, Aci buka baju. Buka baju gak? Buka. Kenapa? Karena dokter. Kamu percaya dokter dan dia bisa ngobatin kamu. Betul. Kamu nyerahin diri sama dokter itu. Betul gak? Coba kamu ke mall. Ada orang bilang, Ci buka baju. Mau gak?
Enggak, kenapa? Karena kamu nggak bisa mempercayakan dia. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Ya, saudara tahu, punya pengetahuan tentang Tuhan. Tapi apa artinya kalau saudara nggak pernah mempercayakan hidup saudara sama Tuhan? Nol. Nol. Benar, nggak ada artinya, nol semuanya. Orang Kristen hari ini seperti itu. Percaya Tuhan ada. Ngaku kalau aku orang Kristen. Aku pengikut Kristus. Tapi sorry, dosa jalan terus. Hidup sembrono. Apa dosa apa ditablas terus. Apa, gimana caranya penyerahan diri total sama Tuhan? Nggak ada yang namanya penyerahan diri total sama Tuhan. Marah, jalan terus. Emosi meledak-meledak, jalan terus. Di mana yang dikatakan orang beriman? Di mana yang dikatakan orang beriman? Ingat 3 dimensi iman ini. Salah satu nggak komplit, bukan iman. Ingat ya, saudara tahu Tuhan Yesus. Amin. Saudara ngaku Yesus itu Tuhan. Amin. Udah nggak saudara nyerahin diri total sama Tuhan? Kalau saudara udah, berarti saudara adalah orang beriman. Kalau belum, ini masalah yang baru muncul hari ini. Untung dikasih tahu, supaya kita berubah. Oke? Mau nggak kita semua berubah? Jadi kuncinya gimana nih tentang iman ini? Saudara bangun hubungan lah sama Tuhan. Latih diri saudara. Sampai saudara bisa mempercayakan semuanya sama Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Oke, saudara percaya. Kenapa saudara kita mesti bersungut-sungut lagi tentang masalah yang belum selesai sampai dengan hari ini? Kalau kita percaya Tuhan sanggup, kalau kita percaya Tuhan pasti menolong kita, kalau kita percaya Tuhan pasti memenuhi semua kebutuhan kita. Kenapa kita takut dengan hari esok? Amin. Oke. Tuhan memberi kita anugerah yang luar biasa supaya saudara dan saya benar-benar mengalami Dia dengan sempurna. Saya sudahin dulu. Amin. Tuhan berkati.